Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih dari program studi MBS kelas 3E, nomor induk mahasiswa 63040210191. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu investasi. Untuk itu langsung kita aja bahas materi tentang investasi. Apa itu investasi? Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Jadi, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di masa yang akan datang, pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Kemudian yang kita bahas adalah mengenai jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini dibedakan menjadi jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. 2. Investasi jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Kemudian yang kita bahas adalah mengenai metode penelitian investasi. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dengan arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Untuk rumus NPV adalah C1 per 1 plus R plus C2 plus 1 plus R pangkat 2 ditambah sampai seterusnya. NPV merupakan net present value dalam rupiah, CT arus kas per tahun pada periode T, CO nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, R merupakan suku bunga dalam persen. Metode selanjutnya adalah payback periode. Payback periode atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu atau tahun. Rumusnya adalah nilai investasi dibagi atau dibandingkan dengan kas masuk bersih. Untuk metode yang ketiga ini adalah Average Rate of Return atau ARR. ARR disebut juga Financial Statement atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Rumus ARR atau rata-rata sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibanding rata-rata investasi kali 100%. Penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumus ARR adalah RK ditambah NPV RK per TP kali TPV RK min TPV RB kali RB min RK. Yang terakhir adalah Profitabilitas Index atau PI.
Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value atau PV kas masuk dengan PV kas keluar. Rumus PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa datang dibandingkan dengan investasi awal. Nah, dari beberapa metode penilaian investasi tersebut ya teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu NPV disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat teliti. Metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara itu, metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu luang. Padahal, uang memiliki nilai waktu yang penting dalam berinvestasi. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Karena itulah perlu dipertimbangkan dengan bijak dalam hal memilih metode terbaik. Rencanakan investasi dengan matang agar memberikan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.